Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut lagi di video kita. Kayaknya ini video kita yang terakhir ya untuk seri e-learning yang sederhana ini. Nah, di video yang terakhir ini kita akan coba buat tabel untuk merekam aktivitas dari si siswa. Jadi kita tahu apakah siswa ini sudah melihat kelasnya dan melihat materinya ya. Sudah lihat materi enggak sih dia nih, atau cuman sekedar gabung saja tapi tidak lihat materinya. Oke, kita buat dulu tabelnya ya. Tabelnya misalnya saya akan buat tabel namanya kelas aktivitas ya. Kelas aktivitas, kolomnya tuh misalnya 5 saja. Seperti biasa ID 11, kemudian primary auto increment. Nah, kemudian kelas ID foreign key-nya. Kemudian user ID ini untuk user ID siswa, kita buat komen ya. Siswa, karena kan guru juga pakai user ID foreign key-nya. Kemudian deskripsi ya, atau keterangan. Deskripsi kita menggunakan varchar 255 saja. Kamu boleh nul ya, deskripsi boleh nul. Kemudian seperti biasa ini saya tambah satu kolom lagi, update add dan create add. Oke, jadi kita untuk aktivitas ini kita merekamnya ID, kelas ID, user ID, deskripsi. Seperti ini saja ya, sudah cukup. Kalau mau tambah lagi silakan ya, silakan, itu tidak ada masalah. Oke, saya simpan, sudah ada kelas aktivitas. Sekarang saya ke project Laravel kita. Oke, kita buat modelnya dulu. Make model, namanya kelas aktivitas. No. Oke, di sini seperti biasa protected guarded sama dengan array. Nah, sekarang kita akan menyimpan aktivitasnya. Aktivitasnya kita simpan, misalnya pertama kali saya simpan di sini ya, di sini misalnya. Di sini app kelas aktivitas create. Ini semacam log ya, semacam log. Oke. Kelas ID kita isi dengan ID, user ID kita isi dengan out user ID, kemudian deskripsi kita isi dengan melihat kelas belajar. Oh sorry, ini bukan melihat kelas ya, tapi melihat daftar materi. Nah ini, jadi deskripsinya melihat daftar materi. Nanti kita copy di bagian detail, kita tambahin lagi. Oke, di sini boleh. Nah, ini kan bukan ID ya, karena ID kan materinya ya, tapi di sini model kelas ID. Ini sama. Nah, kalau ini melihat detail materi. Nah, langsunglah kita buat nih model materi nama. Jadi langsung kelihatan dia ini melihat materi apa sih nanti gitu. Oke. Langsung saja kita coba lognya bisa atau tidak tersimpan. Sekarang saya melihat kelas, harusnya belum ada log ya. Saya klik melihat materi, harusnya muncul satu log nih. Oke, 2 user ID-nya 10, melihat daftar materi. Nah, oh lupa, kita harusnya kelasnya disebutkan juga. Melihat daftar materi kelas. Nah, kelas apa yang dilihatnya itu? Ya. Kelas siswa.
Oke, sorry. Kelas siswa, kelas nama ya kalau saya tidak salah. Oke, saya refresh. Oke, kita refresh ini. Ini sudah muncul nih. Melihat daftar materi kelas fisika. Nanti begitu dia klik salah satu, ini kita lihat melihat detail materi. Nah, ini kosong nih. Harusnya ada nama materinya. Berarti codingnya ada yang salah. Kita cek model materi judul ya, kalau saya tidak salah. Bukan nama tapi judul. Oke, kita browse. Oke, melihat detail materi, dengerin ceramah biar jadi mahasiswa yang baik. Oke, udah selesai nih. Jadi ini siswanya nih, siswa yang sama. Ya, siswa yang sama. Nanti di gurunya bisa kita tampilkan. Saya contohin ya. Di gurunya, ini saya login sebagai guru. Kita lihat detail dari kelas. Jadi kelas apa ya? Matematika kalau saya tidak salah. Kelas fisika. Oke. Kelas fisika. Nah, ini tadi. Nih, ya. Nah, nanti kita lihatnya di mana ya? Kita lihatnya di kita tampilkan saja misalnya di bawah ini ya, aktivitasnya. Jadi ada materi belajar kelas, daftar peserta kelas, kemudian di bawahnya lagi ada aktivitas kelas. Bisa ya. Oke, berarti kita ke guru kelas controller. Kalau ini posisinya ada di show, berarti detail ya. Guru kelas detail. Kelas detail. Nih. Oke. Sekarang kita buka kelas detail milik guru. Kelas detail milik guru. Oke, kita lihat nih. Ini sudah ada daftar. Nah, ini nih. Ini kita copy nih. Kita copy. Di bawah tabel ini kita tambahkan aktivitas kelas. Ya, menampilkan aktivitas dari kelasnya. Ya. Di controllernya kita tambahin dulu. Oh, bisa langsung dari kelas ya. Dari kelas itu kita buat relasi. Ini kita buat relasi has many ya. Has many. Oke, has many-nya ke kelas aktivitas. Komennya juga kelas aktivitas. Oke. Oke, udah selesai. Nah, sekarang tinggal ini kita copy. Oh, ini aturan kita copy dari tabelnya aja enggak masalah. Ini ya. Kita copy nomor siswa, aksi, deskripsi, tanggal. Oke, aksinya buang saja. Ini berarti kelas aktivitas. Aktivitas. Item aktivitas. Oke, ini relasinya ke username siswa. Oh, berarti di kelas aktivitas kita buat belongs to ke user ya, ke user, sorry. Tadi kan ada user ID ya. Kalau kita lihat tabelnya, coba lihat tabel dulu. Ini kan ada user ID, ada kelas ID. Nah, berarti dia berelasi ke user dan dia berelasi belongs to ke kelas. Sebagai tips saja sebenarnya, kalau tabel kita sudah fix, dan itu dari awal kita sudah buat semua relasi belongs to-nya atau has many atau apa nanti ya, belongs to many, supaya nanti pada saat develop kita tidak perlu mikirin relasi lagi. Oke, ini sudah. Email tidak perlu. Item aktivitas ini deskripsi. Ini create ad. Ini kita hapus. Oke. Oke, seperti ini. Nih, ini siswanya ya. Siswanya Ray melihat materi tanggal ini.
Tanggalnya bisa kita atur formatnya, format D M Y H I. Nih misalnya, melihat daftar materi, melihat ini dan sebagainya. Kalau kita mau buat dia di sini di daftar peserta kelas ini ya, aktivitasnya boleh juga sebenarnya. Coba kita pikir. Jadi misalnya gini, langsung muncul nanti di sini Ray ini aktivitasnya ada berapa, itu bisa ya. Nanti tinggal berarti nanti ada relasi dari user ke aktivitas ya, relasi aktivitas user ke aktivitas. Oke, saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. Nanti teman-teman silakan dilihat lagi pelan-pelan. Ya, jadi di Laravel itu sebenarnya dengan adanya Eloquent model ya, model ini kita mudah sekali mengakses tabel dan data-data yang ada di tabel database kita. Ya, tinggal bagaimana kita ingin data itu diambil. Contoh tadi, ya contohnya misalnya di siswa kelas controller. Di siswa kelas controller untuk mendapatkan materi, ini kan tabel kelas materi nih. Nah, makanya teman-teman mesti punya ini referensi tabel seperti ini atau ERD ya. Nah, kita mesti lihat di kelas materi ini relasinya kemana misalnya, atau foreign key-nya apa. Kita mau ngambil datanya berdasarkan apa. Contohnya tadi saya mau ngambil datanya berdasarkan materi ID. Oke, berarti di URL yang dikirim adalah materi ID ya. Oke, saya rasa cukup dulu untuk materi e-learning kita. Mungkin nanti akan kita improve juga ya, kita coba tambah-tambahkan nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar, sebisa mungkin akan kami bantu menjawab. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.